Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Salam. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Unisnu Jepara dengan NIM 230001361. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji praktek saya untuk mata kuliah Cloud Computing atau Administrasi Sistem untuk memenuhi ujian akhir semester genap dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hanif Zain MKom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penginstalan AA Panel pada VirtualBox. Kemudian saya telah menambahkan sebuah website dengan domain lokal berisi website WordPress yang terhubung ke database dengan domain lokal yang bisa dipanggil dari komputer host. Pertama-tama kita download VirtualBox dulu dari situs resminya. Dikarenakan saya menggunakan Windows, di sini saya memilih Windows Host. Dan selanjutnya setelah terdownload, kita bisa mendownload file ISO untuk server virtual machine-nya. Saya menggunakan Ubuntu versi 24.04 LTS. Dan selanjutnya saya mendownload aplikasi tambahan bernama Putih untuk memudahkan konfigurasi IP atau konfigurasi AA panel nantinya. Selanjutnya setelah terdownload, kita buka VirtualBox Manager-nya. Di sini kita bisa menambahkan virtual machine baru dengan mengklik New. Kemudian kita masukkan virtual machine-nya. Dan selanjutnya kita bisa memilih letak file ISO dari Ubuntu server yang telah kita download tadi. Dikarenakan saya sudah memasang Ubuntu server, di sini kita tinggal perhatikan pada VirtualBox sudah ada keterangan running untuk Ubuntu server. Nah, sebelum kita melakukan running, saya juga telah men-setup, masuk ke bagian setting, lanjut ke bagian network. Pada adapter 1, karena sebelumnya secara default adalah NAT, kita ubah ke bridge adapter. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa running. Dikarenakan saya sudah running, kita tinggal show saja. Nah, saya telah melakukan penginstalan Ubuntu server dari VirtualBox, kurang lebih tampilannya seperti berikut. Nah, setelah proses penginstalan selesai, kita bisa cek IP address yang terhubung ke PC atau laptop kita dengan mengetik IP ADDR. Kita bisa perhatikan IP yang kita gunakan pada nomor 2. Perhatikan pada inet 192.168.0.108. Ini merupakan IP yang akan kita gunakan nantinya untuk masuk ke AA panel. Selanjutnya, setelah mengecek IP tersebut, kita bisa masuk ke aplikasi Putih. Nah, untuk masuk ke aplikasi Putih ini kita bisa masuk menggunakan IP yang sudah kita cek sebelumnya. Dan setelah masuk, kita bisa perhatikan kurang lebih tampilan aplikasi seperti berikut. Selanjutnya kita masuk
ke proses penginstalan APanel. Kita masuk ke situs APanel, kita klik install APanel Free Edition. Selanjutnya kita bisa copy script untuk APanel Free Edition install script, dan setelah mengkopinya kita bisa pastekan di sini. Dan karena saya sudah menginstal, jadi kita tinggal buka saja APanel menggunakan IP address yang sudah kita catat sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan APanel yang sudah bisa kita buka. Ada tampilan CPU, RAM, dan storage. Di sini juga terlihat saya menggunakan Ubuntu 24.04 LTS. Nah, pada saat pertama kali masuk APanel, kita diberi pilihan untuk menginstal beberapa software. Kita bisa menginstal purftpd yang bersifat opsional, hanya untuk saat kita butuh konfigurasi file seperti FileZilla. Dan selanjutnya ada Nginx, MySQL, phpMyAdmin, dan juga PHP. Nah, untuk versinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan project kita. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuat domain baru untuk website yang kita buat. Kita bisa masuk ke menu website. Selanjutnya kita pilih add set. Nah, di sini kita bisa masukkan nama domain kita. Nah, selanjutnya untuk apply for SSL kita unchecklist saja, dan untuk description opsional bisa diisi atau tidak. Nah, selanjutnya website path kita biarkan. Selanjutnya FTP juga kita hiraukan saja, dan untuk database kita pilih MySQL. Untuk database setting atau database name-nya bisa kita ubah atau biarkan default, tidak apa-apa. Dan untuk password bisa kita kasih password ataupun tidak juga tidak apa-apa. Dan untuk PHP versinya kita sesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Di sini saya pakai PHP versi 8.3. Dan selanjutnya untuk set kategori kita biarkan default, dan create HTML file juga bisa di checklist atau checklist juga tidak apa-apa. Dan selanjutnya kita bisa pilih confirm. Nah, di sini domain lokal sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke bagian database. Di sini dapat dilihat database juga telah dibuat, yaitu SQL Salam Test di sini, dan juga username dan juga passwordnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu file. Nah, di menu file ini kita bisa checklist semua file yang ada di dalam folder directory kita, dan kita bisa bersihkan atau delete saja. Nah, selanjutnya kita bisa upload file WordPress yang dapat kita install melalui situs resmi WordPress. Kita masuk ke wordpress.org.
get WordPress, dan kita bisa download WordPress untuk versi terbaru di bagian ini. Nah, jika sudah download, kita kembali ke dashboard panel kita. Nah, di sini kita confirm untuk upload. Nah, jika sudah, kita bisa ekstrak file zip yang kita telah upload pada direktori kita. Di sini kita biarkan default saja dan confirm. Nah, setelah diekstrak, kita masuk ke folder WordPress, kita checklist semuanya dan kita cut atau potong, dan kembali ke direktori utama. Lanjut, kita bisa paste hasil file dan folder dalam folder WordPress tadi. Nah, selanjutnya kita bisa checklist atau hapus folder WordPress dan file zip yang sudah kita tidak perlukan. Nah, sudah. Lanjut, kita bisa atur hak akses agar web server bisa memodifikasi file yang ada di dalamnya. Kita bisa ketik perintah berikut pada putih. Kita masuk ke directory project kita dan paste file perintah tadi. Seperti ini. Lanjut, copy paste perintah sebelumnya, perintah selanjutnya. Nah, jika sudah, kita kembali ke dashboard panel, kita masuk ke menu website, kita pilih domain yang telah kita buat tadi dan pilih menu URL rewrite, dan pada dropdown di bagian atas kita pilih WordPress dan save. Kita close. Jika sudah, kita daftarkan domain lokal yang sudah kita buat tadi ke Windows host atau laptop atau server utama kita. Kita bisa buka Notepad dan masuk sebagai run administrator. Di sini kita bisa membuka file host yang ada di folder Windows, masuk lagi ke sistem 32 dan selanjutnya kita pilih drivers dan pilih folder etc. Di sini kita bisa mengganti tipe filenya menjadi all file. Nah, sudah tampil. Kita pilih file yang bernama host saja, jangan pilih host.cs ini. Kita pilih file host. Selanjutnya klik open. Nah, jika sudah tampil, kita bisa memasukkan IP web kita atau IP yang kita gunakan untuk server panel, yaitu 192.168.0.1.1.08, dan selanjutnya adalah domain
dari situs atau web lokal kita. Jika sudah, klik save, kembali ke directory atau dashboard panel. Selanjutnya kita bisa cek apakah website kita sudah berjalan. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankan WordPress dari server lokal panel. Di sini sudah tampil halaman awal WordPress. Di sini pemilihan bahasa, kita bisa pilih Indonesia, klik lanjut. Nah, di sini kita bisa klik ayo. Nah, nama basis data, nama pengguna, dan sandi kita sesuaikan pada dashboard panel kita. Kita masuk ke database. Perhatikan database name di sini. Kita copy saja. Database name kita paste di sini, dan username-nya paste di sini, dan juga sandinya bisa copy paste. Pastikan sesuai dengan dashboard yang ada di panel. Jika sudah, host basis data dan prefix tabel kita bisa biarkan saja secara default. Selanjutnya klik kirim, dan kita bisa jalankan pemasangan. Nah, sudah berhasil, kita sudah bisa membuka situs WordPress dari server lokal panel. Di sini kita bisa membuat judul situs WordPress kita nantinya, dan nama pengguna, sandi, email, dan selanjutnya kita install saja WordPress. Kurang lebih sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.